wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rio Adriansyah dari kelas reguler G. Pada video ini saya akan menjelaskan beberapa materi tentang hadis tarbawi, yang mana video ini juga bertujuan untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester hadis tarbawi. Hadis merupakan salah satu sumber ajaran Islam setelah Al-Quran. Secara bahasa, hadis berasal dari kata al-hadis yang artinya perkataan ataupun ucapan ataupun berita. Sedangkan secara istilah yaitu ma udifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw takririn aw sifatin, yang artinya segala sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, takrir maupun sifat. Dari kesimpulan tadi, dapat kita simpulkan bahwa hadis terbagi menjadi 3 golongan. Yang pertama itu hadis qaulin, yaitu segala sesuatu yang disandarkan dari perkataan Rasul. Yang kedua itu hadis fi'lin, yaitu segala sesuatu yang disandarkan kepada perbuatan Rasul. Yang ketiga itu hadis takririn, yaitu segala sesuatu yang disandarkan kepada apa yang ditetapkan oleh Rasul. Selanjutnya adalah unsur-unsur yang terdapat dalam hadis. Di dalam hadis terdapat 3 unsur. Yang pertama ada sanad, matan, dan rawi. Yang pertama itu rawi itu ya. Rawi adalah orang yang meriwayatkan hadis, yaitu perantara yang menyampaikan hadis dari satu generasi ke generasi berikutnya. Yang kedua ada matan. Matan itu adalah isi hadis ataupun teks dari hadis itu sendiri, yaitu perkataan, perbuatan, atau persetujuan Nabi Muhammad SAW yang menjadi inti pesan hadis. Yang ketiga ada sanad. Sanad adalah rantai perawi atau orang-orang yang menyampaikan hadis dari Nabi Muhammad SAW hingga sampai ke penulis hadis. Hadis tarbawi. Hadis tarbawi adalah hadis-hadis yang berkaitan dengan pendidikan atau pembinaan akhlak dan kepribadian dalam Islam. Kata tarbawi sendiri berasal dari kata tarbiyah, yang artinya pendidikan atau pembinaan. Hadis tarbawi mencakup sabda, perbuatan, atau persetujuan Nabi Muhammad SAW yang mengandung nilai-nilai pendidikan seperti pendidikan akhlak, pendidikan sosial, dan pendidikan spiritual, serta yang lain-lainnya. Contoh hadis tarbawi adalah innamal a'malu binniyati, yang artinya sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nilai tarbawinya adalah hadis itu mengajarkan pentingnya niat dalam setiap perbuatan sebagai dasar pendidikan moral dan spiritual. Selanjutnya adalah urgensi ilmu menurut ilmu hadis. Urgensi ilmu menurut ilmu hadis sangat besar karena ilmu menjadi dasar dari semua amal dalam Islam. Banyak hadis Nabi Muhammad SAW yang menjelaskan betapa pentingnya mencari, mengamalkan, dan menyebarkan ilmu. Dalam konteks ilmu hadis, ilmu sangat diperlukan agar kita bisa memahami ajaran Islam dengan benar, termasuk membedakan hadis yang sahih dan yang lemah. Orang yang berilmu akan mendapat kedudukan istimewa, baik di dunia maupun di akhirat. Dalam kehidupan sehari-hari, mereka dihormati karena pengetahuannya, dan di sisi Allah, mereka dicintai karena menggunakan ilmunya untuk kebaikan. Ilmu menjadikan seseorang lebih dekat dengan kebenaran dan lebih bijak dalam bertindak. Orang berilmu memiliki banyak keutamaan seperti derajatnya tinggi,
pahalanya terus mengalir, dan hidupnya penuh berkah. Karena itu, menuntut ilmu dalam Islam bukan hanya untuk dunia, tapi juga untuk keselamatan akhirat. Sebagaimana hadis dari Rasulullah SAW yang bunyinya, "Idza matal insanu yanqadha 'amaluhu illa min salasatin, shadaqatin jariyatin, aw 'ilmin yuntafa'u bihi, aw waladin sholihin yad'u lahu." Jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya, kecuali 3 perkara: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, atau anak soleh yang mendoakannya. Dari hadis tersebut, kita dapat mengambil salah satu kesimpulannya adalah ketika kita meninggal, ada salah satu amalan yang tidak akan terputus, yaitu ilmu yang bermanfaat. Materi selanjutnya adalah sifat kepribadian pendidik dalam hadis. Pendidik ataupun guru adalah salah satu komponen manusiawi dalam proses belajar mengajar yang ikut berperan dalam usaha pembentukan sumber daya manusia yang potensial di bidang pembangunan. Ia harus berperan secara aktif dan menempatkan kedudukannya sebagai tenaga profesional. Pendidik mempunyai tanggung jawab yang besar dalam proses belajar mengajar, sebab pendidik tidak hanya bertugas menyampaikan materi kepada peserta, tetapi lebih dari itu, ia juga bertugas untuk menanamkan nilai positif ke dalam jiwa peserta didik, agar tidak hanya cakap dalam ilmu, tetapi juga berakhlak mulia. Penelitian terhadap hadis Imam Bukhari, Nasai, dan Tirmizi adalah untuk mengetahui bagaimana Nabi Muhammad SAW memberikan gambaran dan kriteria tentang sosok pendidik yang ideal. Ini begitu penting untuk diketahui oleh para pendidik, sebab pendidik tidak hanya dituntut untuk kompeten dan menyampaikan materi, tetapi juga berusaha untuk mempengaruhi siswa dengan sikap dan keteladanan dirinya. Macam-macam sifat-sifat yang harus ada di seorang pendidik. Yang pertama itu ada lemah lembut dan kasih sayang. Seorang pendidik hendaknya bersikap lemah lembut dan penuh kasih sayang kepada peserta didik. Sikap ini menciptakan suasana belajar yang nyaman dan mendorong peserta didik untuk lebih terbuka dan semangat dalam belajar. Rasulullah SAW bersabda, "Inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zanahu, wa la yanza'u min syai'in illa syanahu." Artinya, sesungguhnya kelembutan tidaklah ada pada sesuatu, melainkan akan menghiasinya, dan tidaklah dicabut sesuatu, melainkan akan merusaknya. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, ikhlas. Pendidik harus memiliki niat yang tulus dalam mengajar, semata-mata karena Allah SWT, bukan untuk mencari pujian atau keuntungan duniawi. Rasulullah SAW bersabda, "Innamal a'malu binniyati." Sesungguhnya amal itu bergantung pada niatnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan yang ketiga ada jujur dan amanah. Kejujuran dapat dipercaya adalah sifat yang harus dimiliki oleh pendidik. Pendidik yang jujur dan amanah akan menjadi teladan yang baik bagi peserta didik. Rasulullah SAW bersabda, "Alaikum bisidqi, fa inna sidqa yahdi ilal birri, wa innal birra yahdi ilal jannati." Yang artinya, hendaklah kalian berlaku jujur, karena kejujuran membawa kepada kebaikan, dan kebaikan membawa ke surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Materi berikutnya adalah kurikulum menurut ilmu hadis. Dalam Islam, konsep kurikulum pendidikan tidak secara eksplisit disebutkan dalam hadis dengan istilah kurikulum, seperti dalam sistem pendidikan modern. Namun, prinsip-prinsip dasar kurikulum dapat ditemukan dalam berbagai hadis
yang menekankan pentingnya pendidikan yang holistik, mencakup aspek spiritual, intelektual, dan moral. Saya akan menyebutkan beberapa prinsip kurikulum pendidikan Islam yang dapat disarikan dari hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, kurikulum harus berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah. Rasulullah SAW bersabda, "Taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima, kitabullahi wa sunnatan nabi." Ya, artinya, aku tinggalkan kepada kalian dua perkara. Kalian tidak akan tersesat selama berpegang teguh kepada keduanya, yaitu kitab Allah dan sunnah nabinya. Hadis riwayat Al-Hakim. Hadis ini menekankan bahwa Al-Quran dan Sunnah merupakan sumber utama dalam penyusunan kurikulum pendidikan Islam. Yang kedua, pendidikan akhlak sebagai tujuan utama. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Innama bu'itsu liyatammama makarimal akhlaqi." Yang artinya, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Hadis riwayat Al-Bukhari. Hadis ini menunjukkan bahwa pendidikan akhlak merupakan tujuan utama dalam kurikulum pendidikan Islam. Yang ketiga, menuntut ilmu sepanjang hayat. Rasulullah SAW bersabda, "Atlubu ilma minal mahdi ilal lahdi." Yang artinya, tuntutlah ilmu dari buayan hingga liang lahat. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Hadis ini menekankan pentingnya pendidikan sepanjang hayat, yang berarti kurikulum harus dirancang untuk mendukung pembelajaran terus-menerus. Yang keempat, keseimbangan antara dunia dan akhirat. Rasulullah SAW bersabda, "I'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abadan, wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan." Yang artinya, bekerjalah untuk duniamu seakan-akan kamu hidup selamanya, dan beramallah untuk akhiratmu seakan-akan kamu mati besok. Hadis riwayat Al-Bukhari. Hadis ini mengajarkan bahwa kurikulum pendidikan Islam harus mencakup keseimbangan antara ilmu duniawi dan ukhrawi. Dengan demikian, kurikulum dalam perspektif hadis adalah kurikulum yang berbasis pada Al-Quran dan Sunnah, menekankan pendidikan akhlak dan moral, mendukung pembelajaran sepanjang hayat, menyeimbangkan antara kebutuhan dunia dan akhirat. Dan prinsip-prinsip ini dapat dijadikan dasar dalam merancang kurikulum pendidikan Islam yang komprehensif dan holistik. Melangkah ke materi selanjutnya, yaitu adalah metode pembelajaran menurut ilmu hadis. Dalam pembelajaran ilmu hadis, Rasulullah SAW menerapkan berbagai metode yang efektif dan relevan untuk menyampaikan ilmu kepada para sahabat. Metode-metode ini tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga edukatif dan inspiratif, sehingga memudahkan para sahabat dalam memahami dan mengamalkan ajaran Islam. Berikut adalah beberapa metode pembelajaran yang digunakan oleh Rasulullah SAW disertai dengan hadis-hadis yang mendukungnya. Yang pertama, metode tanya jawab. Metode ini digunakan oleh Rasulullah SAW untuk digunakan agar bisa merangsang pemikiran dan memastikan pemahaman para sahabat. Sebagaimana hadis berikut. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Atadruna mal ghibah?" Qalu, "Allah wa rasuluhu a'lam." Qala,
likruka akhaka bima yakrahu. Ya, artinya dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, tahukah kalian apa itu ghibah? Mereka menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Beliau bersabda, engkau menyebut saudaramu dengan sesuatu yang tidak disukainya. Hadis riwayat Muslim. Dengan mengajukan pertanyaan terlebih dahulu, Rasulullah SAW mendorong para sahabat untuk berpikir dan kemudian memberikan penjelasan yang tepat, sehingga materi yang disampaikan lebih mudah dipahami dan diingat. Yang kedua, metode perumpamaan. Rasulullah SAW sering menggunakan perumpamaan untuk menjelaskan konsep-konsep abstrak agar lebih mudah dipahami, sebagaimana hadis berikut. An Nabi Musa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamat salama ba'atsanillah bihi minal huda wal ilmi kamasali ghaisin asaban ardo. Artinya dari Abi Musa, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, perumpamaan petunjuk dan ilmu yang Allah utuskan kepadaku seperti hujan lebat yang mengenai tanah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari hadis ini menjelaskan bahwa perumpamaan ini menggambarkan bagaimana ilmu yang dibawa oleh Rasulullah SAW dapat memberikan manfaat yang besar, tergantung pada kesiapan dan penerimaan individu yang menerimanya. Yang ketiga, ada metode demonstrasi. Rasulullah SAW juga menggunakan demonstrasi atau praktik langsung dalam mengajarkan suatu ilmu atau keterampilan, sebagaimana dalam hadis berikut. An Malik bin al-Huwairisi qala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sallu kama ra'aitumuni usolli. Yang artinya, dari Malik bin al-Huwairis, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda kepada kami, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Hadis riwayat Bukhari. Dari hadis ini menjelaskan dengan menunjukkan langsung cara melaksanakan salat Rasulullah SAW, memberikan contoh konkret yang dapat diikuti oleh para sahabat, sehingga mereka dapat meniru dengan tepat. Yang keempat, ada metode pengulangan. Untuk memastikan pemahaman dan hafalan, Rasulullah SAW mengulangi penyampaian suatu materi, sebagaimana dalam hadis. An-Nasin qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza takallama bi kalimatin a'adaha salasan hatta tufhama anhu. Dari Anas, ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila berbicara dengan suatu perkataan, beliau mengulanginya 3 kali hingga dipahami darinya. Hadis riwayat Bukhari. Dari hadis tersebut dapat disimpulkan bahwa pengulangan ini membantu para sahabat dalam memahami dan menghafal apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Metode-metode pembelajaran yang digunakan oleh Rasulullah SAW ini menunjukkan pentingnya variasi dalam pendekatan mengajar, disesuaikan dengan konteks dan kebutuhan para pembelajar. Dalam konteks pembelajaran ilmu hadis, metode-metode ini dapat diterapkan untuk meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran Islam secara menyeluruh. Metode pembelajaran Rasulullah SAW menawarkan pendekatan yang komprehensif dan adaptif, yang tidak hanya efektif pada zamannya, tetapi juga sangat relevan untuk diterapkan dalam sistem pendidikan modern. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai spiritual, moral, dan intelektual, serta memanfaatkan teknologi dan pendekatan pedagogis kontemporer, metode ini dapat meningkatkan kualitas pendidikan dan membentuk generasi yang berkarakter kuat
dan berpengetahuan luas. Demikianlah penjelasan mengenai materi hadis yang telah saya bahas. Semoga ilmu yang disampaikan dapat menambah pemahaman dan meningkatkan kecintaan kita terhadap sunnah Rasulullah SAW. Jika terdapat kebaikan dalam penyampaian ini, itu semata-mata datang dari Allah SWT. Sebaliknya, jika terdapat kekurangan atau kesalahan, itu berasal dari saya pribadi sebagai manusia yang tidak luput dari khilaf. Mohon maaf atas segala kekhilafan dalam tutur kata maupun penyampaian. Semoga Allah SWT senantiasa membimbing kita semua ke jalan yang benar dan diridhoinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.